Shalom, Jemaat IBC yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih. Saya dikasih kesempatan untuk membawa sebuah renungan bagi kita bersama-sama pagi hari ini. Mari kita buka kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke tanah negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab Keluaran 33 ayat 1 sampai 6 ini terdapat perintah Tuhan di ayat 1. Perintah Tuhan kepada Musa untuk Musa dan bangsa Israel keluar dari gurun, dari gunung Horeb menuju satu tempat perjanjian. Tempat perjanjiannya tidak main-main. Di ayat 3a, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Nah, selain daripada perintah, Tuhan juga menjanjikan sesuatu. Janjinya apa? Di ayat kedua, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan," dan lain-lainnya. Janji Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel yaitu mengirim seorang malaikat untuk menyertai perjalanan mereka, menghalau musuh yang akan mencoba menghalangi perjalanan mereka. Tetapi kita harus tahu dulu kenapa Tuhan memberi perintah itu dan kenapa Tuhan memberi janji malaikat. Di pasal sebelumnya, bangsa Israel membuat Tuhan marah dengan membuat sebuah patung lembu yang mereka sembah. Karena mereka menyembah patung lembu, maka Tuhan marah dan akhirnya kira-kira 3.000 orang bangsa Israel binasa. Nah, di tengah kemarahan Tuhan karena bangsa Israel membuat patung lembu, Tuhan memberi perintah. Kita lihat ya, ketika Tuhan sedang marah, Tuhan memberi perintah, tetapi Tuhan tetap memberi janji kepada bangsa Israel, yaitu menyertai perjalanan mereka dengan seorang malaikat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari? Bagi kita saat ini, mungkin kita juga sama seperti bangsa Israel. Karena Tuhan sedang marah dengan bangsa Israel, maka Tuhan tidak mau berjalan di tengah-tengah bangsa Israel di ayat 3b. "Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk." Nah, Tuhan menjanjikan malaikat karena Tuhan tidak mau berjalan di tengah-tengah bangsa Israel. Karena bangsa Israel tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu apa sih? Keras kepala, sudah tahu salah, tapi tetap masih dilakukan. Nah, mungkin yang bisa kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita boleh belajar untuk tidak tegar tengkuk melewati hari-hari kehidupan kita. Tegar tengkuk, keras kepala terhadap apapun. Mungkin kita punya suatu habit yang sebenarnya kita tahu itu salah, tapi masih tetap saja kita lakukan. Walaupun kita tahu, di tengah-tengah kita membuat Tuhan marah, Tuhan masih tetap sayang sama kita, karena Tuhan memberikan malaikatnya, Roh Kudusnya bagi kita. Sama seperti bangsa Israel, disertai oleh Tuhan dengan malaikatnya, walaupun Tuhan sedang marah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menyertai perjalanan kita dalam hari ini, mari kita merenungkan seberapa keras kepalanya kita terhadap Tuhan dan minta ampun supaya jangan Tuhan meninggalkan kita, supaya Tuhan tetap ada di tengah-tengah kehidupan kita dan menyertai perjalanan kita sepanjang hari ini. Jangan keras kepala, jangan tegar tengkuk terhadap apapun dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.